Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Momen ini memperingati perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nabi Muhammad mendapat mukjizat berupa perjalanan ke langit ketujuh dalam satu malam yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nah, peristiwa yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab Hijriah ini kerap dikisahkan sebagai hadiah Allah Ta'ala untuk Rasulnya SAW yang sedang dilanda kesedihan karena ditinggal oleh istri dan paman tercintanya. Dan karena itu, pada video kali ini kita akan menceritakan kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan definisi Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari kata sara yang bermakna perjalanan di malam hari, sedangkan secara istilah Isra bermakna perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, pada malam hari dengan mengendarai buraq. Sedangkan Mi'raj secara bahasa atau isim alat, kata yang menunjukkan alat atau sarana untuk melakukan sesuatu dari kata araja yang berarti naik menuju ke atas, sehingga makna yang secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik baik berupa tangga maupun yang lainnya. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan Nabi SAW naik pada malam hari dari Baitul Maqdis ke langit. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau SAW berkata, "Maka saya mendapati dua tangga, salah satunya dari emas dan yang lainnya dari perak. Wallahu alam." Lalu dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Syarh Lum'atil I'tiqad halaman 102 karya Syekh Ibnul Utsaimin, Mi'raj adalah alat yang berperan sebagaimana tangga, namun tidak diketahui bagaimana bentuknya. Hukumnya sama seperti perkara gaib lainnya, yang mana wajib kita imani tanpa sibuk membicarakan dan menghayalkan bentuknya. Lalu untuk perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Quran di awal surat Al-Isra dan surat An-Najm. Terutama pada surat An-Najm, Allah menceritakan kejadian ini dengan lebih rinci. Kita simak firman Allah berikut. "Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar." Quran Surat An-Najm ayat 12-18. Nah, kemudian sepeninggalan istri tercintanya Khadijah dan paman tercintanya, Rasulullah SAW juga mengalami tekanan teror dari kaum Quraisy. Tekanan-tekanan baik dari internal dan eksternal telah sempurna Rasulullah SAW terima, yang membuatnya terhimpit dari segala arah. Maka Isra Mi'raj adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghibur hati Nabi SAW. Nah, peristiwa Mi'raj ini yang nantinya memunculkan adanya perintah sholat wajib 5 waktu bagi umat Islam. Dan perjalanan ini juga tertulis jelas dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Nah, sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW menggambarkan satu peristiwa yang paling istimewa di masa hidup Rasulullah SAW. Kisah Isra Mi'raj tak hanya menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra Mi'raj sekaligus menegaskan keistimewaan kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali lagi, kata Isra sebenarnya secara bahasa artinya perjalanan malam, dan secara istilah dalam Islam artinya Isra adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah, jarak Mekah ke Yerusalem sekitar 1239 km, yang pada sekitar 621 Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar sebulan. Namun dalam masalah Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'rajnya, dia mencapainya hanya dalam waktu beberapa saat saja. Sementara itu, arti Mi'raj secara bahasa adalah kenaikan. Adapun arti Mi'raj dalam istilah Islam ialah peristiwa ketika Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya dari Baitul Maqdis di Yerusalem untuk naik ke atas, serta melalui 7 langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha.
Nah, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini berlangsung dalam kurun waktu kurang dari semalam. Dimulai dari selepas Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam dan berakhir sebelum terbit fajar. Dan pada malam 27 Rajab itu, Nabi Muhammad SAW sudah kembali lagi ke Mekah setelah perjalanan Isra Mi'raj sebelum waktu subuh. Lalu saat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis hingga sampai ke Sidratul Muntaha di ujung langit ketujuh, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, Sidratul Muntaha merupakan tempat paling tinggi dan paling akhir di atas langit ketujuh yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Dan Sidratul Muntaha sekaligus simbol puncak pengetahuan yang paling mungkin dicapai oleh makhluk dijelaskan di surah An-Najm ayat 16-17. Yaitu pengalaman Rasulullah di Sidratul Muntaha digambarkan sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 16-17. Nah, di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam bagi beliau dan umat Islam. Awalnya kewajiban umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam berjumlah 50 kali sehari. Namun ketika Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan beliau bahwa jumlah tersebut terlalu banyak. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tersisa 5 kali sholat fardu dalam sehari semalam. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintahnya menjadi sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam. Nabi Muhammad enggan memohon keringanan lagi, sekalipun Nabi Musa menyarankannya. Kemudian, sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat diketahui dari sejumlah ayat Al-Quran dan juga hadis, yaitu pada surah Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 12-17, beserta sejumlah hadis sahih yang menegaskan bahwa kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW benar-benar terjadi. Sejumlah hadis tentang Isra Mi'raj itu merupakan hadis mutawatir, dan juga ada sekitar 16 sahabat yang meriwayatkannya. Hanya saja terdapat satu hal terkait asal-usul Isra Mi'raj yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat para ulama itu terkait dengan kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Nah, menukil dari laman Nahdlatul Ulama, setidaknya ada 8 pendapat ulama tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi, yaitu sebagai berikut. Di antaranya yaitu ada pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, pendapat yang populer hingga kini. Lalu ada pendapat lain yaitu pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian, yang mana 14 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian ada pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Selanjutnya ada pada 27 Rabiul Akhir, setahun sebelum Nabi hijrah, pendapat Al-Harbi. Kemudian pada bulan Zulkaidah, 19 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, pendapat As-Sadi. Nah, kesamaan yang ada di antara pendapat-pendapat itu adalah peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasulullah dan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun perbedaan muncul karena ada variasi gaya perhitungan yang beragam dalam menentukan waktu terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian, kronologi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di luar persoalan tanggal, kronologi peristiwa Isra Mi'raj terdokumentasi dalam banyak hadis. Peristiwa Isra Mi'raj bahkan tergambarkan dengan detail dari awal sampai akhir di hadis-hadis tersebut. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW lengkap dari awal sampai akhir dapat ditemukan di dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang telah diuji kualitas sanadnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis itu terdapat cerita perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari mulai awal berangkat hingga menerima perintah sholat 5 waktu, termasuk dialog Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam sebelum meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam kronologinya, dalam sejumlah riwayat dikatakan bahwa pada malam terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sedang bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kemudian mengantarkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis di Yerusalem dengan mengendarai sebuah buraq. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan detail tentang buraq ini, meskipun kata ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Dan detail tentang buraq tergambar dalam hadis riwayat Anas bin Malik.
Yang mana di hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa buruk, binatang putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bighal, dan ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bighal dalam hadis ini maksudnya adalah hewan hasil kawin silang kuda dan keledai. Kemudian secara garis besar kronologi kisah perjalanan Isra Mi'raj seperti yang dijelaskan dalam hadis lengkap dari buku Al-Isra wal Mi'raj juga sebagai berikut. Ada sekitar 16 sahabat yang meriwayatkan kisah Isra Mi'raj, diantaranya Umar bin Khattab, Anas bin Malik, Abu Dzar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Huzdaifah bin Yaman, Suhaib, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian dari semua pendapat tersebut, Imam Al-Albani mengumpulkan berbagai riwayat tentang Isra Mi'raj dan beliau bukukan dalam karyanya yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj. Nah, berikut kumpulan riwayat mengenai Isra Mi'raj yang sudah disimpulkan dari buku Al-Isra wal Mi'raj. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atap rumahku terbelah ketika saya berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Lalu turunlah Jibril alaihi salam dan membelah dadaku. Kemudian dia mencucinya dengan air zam-zam. Lalu dia datang dengan membawa sebuah baskom dari emas yang penuh berisi hikmah dan iman dan menuangkannya ke dalam dadaku. Kemudian dia menutupnya dadaku. Kemudian didatangkan kepadaku buruk, hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bighal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah itu saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat para nabi mengikat tunggangannya. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, mengimami para nabi dan rasul. Kemudian keluar. Kemudian kami, saya yaitu Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam naik ke langit pertama, dan Jibril meminta izin untuk masuk. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Penjaga itu bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dia bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan pintu langit untuk kami. Kemudian saya bertemu dengan seseorang yang duduk, sementara di sebelah kanan dan kirinya ada segerombolan bayang-bayang hitam. Jika melihat ke sebelah kanan, beliau tertawa, dan jika melihat ke sebelah kiri, beliau menangis. Kemudian dia menyambutku dengan mengatakan, "Selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh." Lalu kata Jibril, "Itu adalah Adam." Gerombolan hitam di sebelah kanannya adalah anak keturunannya ahli surga, dan di sebelah kiri adalah keturunannya ahli neraka. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril berkata, "Bukalah pintu langit." Penjaganya menanyakan seperti yang ditanyakan oleh penjaga langit pertama. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Mereka menyambut dengan mengatakan, "Selamat datang saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh." Dan kemudian pertemuannya Nabi Muhammad yaitu pada Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dan kemudian beliau bersabda, "Maka saya bertemu dengan Ibrahim, dan dia sedang bersandar ke Baitul Ma'mur, yaitu satu bangunan yang dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya, dan jika mereka telah keluar, tidak akan kembali lagi. Lalu dia, Jibril, membawaku ke Sidratul Muntaha, dan ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Juga diperlihatkan kepadaku 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai di luar. Maka saya berkata, 'Apa kedua sungai ini wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Adapun 2 sungai yang di dalam, maka itu adalah 2 sungai dalam surga. Adapun yang di luar, maka dia adalah Nil dan Forat.' Kemudian Jibril alaihi salam pun datang kepadaku, Nabi Muhammad SAW, dengan membawa sebuah bejana yang berisi khamr dan bejana yang berisi susu. Lalu saya pun memilih susu. Maka Jibril berkata, 'Engkau telah memilih fitrah.' Kemudian kami terus ke atas sampai saya. Nah, saya di sini masih Nabi Muhammad. Nah, sampai Nabi Muhammad tiba pada jenjang di mana Nabi Muhammad bisa mendengar goresan pena, lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya atau kepadaku, Nabi Muhammad, apa yang dia wahyukan? Allah mewajibkan atasku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun kepada Musa alaihi salam.
Lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Lalu saya menjawab, 50 solat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji Bani Israel." Lalu kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, ringankanlah atas umatku.' Maka dikurangilah dariku 5 solat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, 'Allah mengurangi untukku 5 solat.' Lalu kemudian Musa berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.' Dan hingga terus-menerus saya bolak-balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, ini adalah 5 solat sehari semalam. Setiap solat pahalanya 10, maka semuanya 50 solat. Dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka dicatat untuknya 1 pahala. Dan jika dia kerjakan, maka dicatat untuknya 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Dan jika dia mengerjakannya, maka ditulis untuknya 1 kejelekan." Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihi salam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dan setelah itu Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka saya pun berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya." Kemudian saya dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya ada gunung-gunung dari permata, dan debunya adalah misk. Dan berikut tadi adalah sebuah kisah yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dirangkum dalam buku Al-Isra wal Mi'raj yang dibuat oleh Imam Al-Albani setelah mengumpulkan berbagai riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Nah, selain itu banyak juga peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Dan di perjalanan itu Rasulullah SAW melihat ada 4 sungai di surga. 2 di antaranya adalah sungai Nil dan sungai Eufrat atau Furat. Nah, Rasulullah SAW juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum. Beliau juga melihat surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang umatnya yang mendapatkan siksa di neraka karena ulah mereka yang melanggar perintahnya. Dan setelah itu, setelah perjalanan Isra Mi'raj, menurut Ibnul Qayyim, di hari berikutnya ketika Rasulullah SAW berada di tengah kaumnya setelah perjalanannya, beliau mengabarkan apa yang telah beliau lihat selama Isra Mi'raj. Semua itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj tersebut, kaum mukminin mempercayainya, sedangkan orang-orang musyrik mendustakannya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan penentram dan penghibur diri Rasulullah SAW, sekaligus menjadi ujian bagi orang kafir yang makin bertambah keras penentangan dan pengingkarannya, dan juga bagi orang yang lemah imannya yang tergoncang dengan adanya peristiwa ini. Mereka kafir dan tidak kembali ke Islam hingga mereka terbunuh. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dalam 1 malam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.